1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi. Dan kita sudah membaca firman Tuhan tadi dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Saudaraku, saya yakin kita pernah diperhadapkan dengan masalah-masalah, kesulitan-kesulitan. Bahkan mungkin hari ini kita sedang ada di tengah-tengah kesulitan dan kita sedang mencari cara. Sesuatu yang umum, sesuatu yang normal ketika kita menghadapi masalah, kita akan selalu mencari cara bagaimana menyelesaikan masalah itu, bukan? Dan tentu kita akan selalu mencari kekuatan kita apa. Kita akan mencoba untuk melakukan sesuatu yang kita anggap ini sesuatu yang kita andalkan. Entahkah itu pemikiran kita, entahkah itu apa yang kita miliki dalam bentuk benda dan lain sebagainya. Tapi mari kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Justru cara Tuhan adalah cara yang berbeda dengan cara kita. Cara Tuhan justru melihat apa yang kita tidak lihat. Cara Tuhan melihat apa yang kita anggap lemah. Dan itulah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan bertanya kepada Musa pada saat mereka sedang dikejar-kejar oleh orang Mesir, ketika orang Israel baru keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan bertanya kepada Musa, sang pemimpin, apakah yang ada di dalam tanganmu? Pada saat itu mungkin Musa tidak memiliki apapun selain hanya sebuah tongkat. Dan Musa menjawab, sebatang tongkat. Apalah yang bisa diandalkan dari tongkat dibandingkan dengan pedang atau senjata-senjata yang lain? Tidak ada arti, tidak ada yang mungkin bisa diandalkan dari tongkat itu. Tapi justru dengan tongkat itu, Tuhan mengadakan mujizat dan mempermalukan kekuatan daripada Firaun. Ketika murid-murid sedang mengalami satu kesulitan, bagaimana caranya memberi makan 5.000 orang, dan mereka tidak punya uang. Sedangkan secara pikiran manusia yang dibutuhkan adalah uang yang banyak untuk membeli makanan. Tetapi di situ hanya ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dari seorang anak laki-laki, dari seorang anak yang tidak pernah mungkin terpikirkan sebelumnya, dari sesuatu yang tidak dianggap pada saat itu. Dan dengan 5 roti dan 2 ikan itu, mujizat terjadi. Yesus memberi makan 5.000 laki-laki dan masih ada sisa 12 bakul. Di dalam perjanjian lama diceritakan lagi, ketika orang Israel terjepit, orang Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Siang dan malam, 40 hari 40 malam mereka diteror, diintimidasi oleh bangsa Filistin melalui seorang yang tinggi besar bernama Goliat. Mereka ketakutan, mereka tidak berkutik, mereka tidak berdaya. Seharusnya yang mereka andalkan dan mereka mempunyai kekuatan. Raja Saul memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki ribuan pasukan. Tetapi ternyata kekuatan itu tidak digunakan. Alih-alih senjata yang luar biasa itu dengan prajurit yang banyak yang digunakan, tetapi justru Tuhan memakai seorang anak muda yang hampir tidak pernah berperang. Namanya Daud. Daud hanya memakai ketapel, dan dia mengambil 5 batu dari dasar sungai yang kering, dan dia menghampiri Goliat. Dan mungkin waktu itu orang-orang Israel melihat tidak ada yang bisa diandalkan dari seorang Daud, apalagi senjata yang dia miliki. Tetapi saudara tahu akhir dari kisah itu, Goliat jatuh dan kepalanya dipenggal oleh Daud. Hanya dengan 1 batu dan 1 ketapel. Ini menggambarkan apa, saudara?
Ini menggambarkan bahwa itulah cara Tuhan. Di saat kita tidak mampu, justru dalam kelemahan-kelemahan kita itulah selalu percaya ada cara Tuhan yang ajaib sanggup menolong saudara. Sahabat saudaraku, jangan memandang rendah apa yang tampaknya lemah dan tidak berarti. Menurut mata kita, menurut pikiran kita, bahkan menurut dunia ini. Tetapi mari kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan dapat memakai semua yang lemah itu untuk mendapatkan kekuatan, untuk memberikan kekuatan kepada kita mengalahkan raksasa-raksasa persoalan demi persoalan yang kita sedang hadapi. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Mari saudara, kita hanya mengandalkan Tuhan. Biarlah pagi hari ini hikmat Tuhan menuntun saudara dan saya, memberkati kita semuanya menghadapi hari esok, dan kita boleh melihat kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, biarlah hari ini yang kami terima adalah hikmat Tuhan, mengajar kami untuk hanya percaya akan cara Tuhan yang ajaib. Mujizat demi mujizat boleh kami alami, bukan dari apa yang dapat kami andalkan, tetapi dari apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan kerjakan, itu yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Sampai berjumpa kembali dalam program renungan yang akan datang. Immanuel,